Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syukria dengan NIM 2103-20014 dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6A. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit informasi mengenai advokasi bisnis. Advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuatan kebijakan publik, legislator, perencanaan, dan pejabat publik lainnya. Advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi penglobian. Biasanya mengacu pada tindakan satu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah dan keuntungan mereka sendiri. Advokasi bisnis melibatkan representatif kepentingan komunikatif bisnis yang lebih luas, meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus menyederhanakan inspektif, misalnya meningkatkan administratif izin ekspor, menyederhanakan inspektif pabrik. Namun advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perubahan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis atau anggota bisnis atau anggota perusahaan yang lebih besar. Para anggota ini atau anggota membayar sejumlah biaya berpartisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencangkup kamar dagang atau distribusi, asosiasi atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor, dewan sektoral, organisasi perusahaan, atau badan tertinggi yang terdiri dari berbagai organisasi. Perwakilan bisnis bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah, komunitas bisnis. Mereka mengidentifikasi hambatan, kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan melibatkan pemerintah dalam dialog yang substantif dan konstruktif. Mereka dapat bersuara menantang kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan ketika perusahaan-perusahaan tertentu mungkin takut untuk melakukan hal tersebut. Organisasi perwakilan bisnis yang efektif juga memantau penerapan kebijakan undang-undang dan peraturan yang ada, serta meminta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah. Kepentingan sektor swasta tidaklah homogen. Kebijakan pemerintah pusat, daerah, undang-undang, dan peraturan dapat mempunyai dampak yang berbeda terhadap usaha kecil dan besar. Jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan yang berbasis luas dan menanti suara yang efektif, hal ini sangat penting bagi usaha mikro dari kecil yang merasa lebih sulit untuk melibatkan pemerintah secara langsung dibandingkan dengan usaha besar. Kemudian, mengapa organisasi perwakilan bisnis itu penting? Yang pertama, fungsi organisasi perwakilan bisnis yaitu mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis, anggotanya, dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain, melakukan advokasi untuk kebijakan
kebijakan, peraturan, atau perbaikan infrastruktur yang tepat. Menyebabkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenal kebijakan dan peraturan kepada anggota bisnis mereka dan menyediakan konstituen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya, mendorong usaha-usaha yang tidak terorganisir di perekonomian informal untuk menjaga terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat keanggotaan dan dengan menyuarakan tuntutan dunia untuk usaha perbaikan pelayanan publik sebagai imbalan atas pendaftaran. Kemudian fungsi selanjutnya dari organisasi perwakilan bisnis yaitu mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasarkan gender, disabilitas, lokal terpencil atau identitas kelompok yang kurang beruntung secara sosial. Memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal sehingga memperkuat sektor swasta tanpa memerlukan investasi pemerintah. Kemudian, bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif? Yang pertama, dengan cara menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Yang kedua, mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif peraturan-peraturan yang ada. Kemudian, identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan memutuskan pencegahan terhadap peraturan-peraturan perundang-undang. Kemudian, bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif? Membuat usaha, tindakan, atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada. Kemudian memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyiapkan legislator. Kemudian yang terakhir, menciptakan sarana hukum untuk akses terorganisasi kepada pejabat pemerintah. Bagaimana sih advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif? Advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif yakni dengan memberikan pengaturan tentang orang, prosedur, dan struktur terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kemudian, bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif? Selanjutnya, advokasi bisnis dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik untuk sesuatu saat ini. Advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini atau menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang bersifat spesifik secara budaya, sosial, dan politik, di mana adanya dialog dan membangun konsensus. Hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun hal ini juga dapat menghasilkan hasil informasi yang lebih berkelanjutan dan tahan lama. Advokasi baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Kemudian, selanjutnya menetapkan agenda advokasi. Agenda advokasi adalah daftar prioritas permasalahan dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Mempersiapkan agenda advokasi adalah tantangan mengidentifikasi isu-isu utama yang ada di advokasi. Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi pengusaha, perempuan, dan laki-laki. Tidak semua hal tersebut dapat ditangani sekaligus. Merumuskan agenda berarti menghasilkan agenda yang diprioritaskan dan dapat dilakukan yang akan membuat perbedaan terhadap pertumbuhan dan inklusi bisnis.
Kemudian selanjutnya ada langkah dalam merumuskan agenda advokasi. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya. Apa saja permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis. Kemudian, langkah kedua yakni pahami masalahnya, bagaimana isu-isu mempengaruhi komunitas bisnis. Langkah yang ketiga, perkembangan respon, perubahan apa yang ingin dilihat oleh komunitas bisnis. Kemudian kita masuk pada waktu terbaik untuk merencanakan advokasi, yakni yang pertama ketika pengalaman langsung atau penelitian dahulu menunjukkan bahwa tidak ada mencapai tujuan dengan cara lain apapun. Kemudian ketika Anda yakin memiliki atau akan memilih kapasitas untuk melaksanakannya. Kemudian ketika Anda memilih antusiasme dan energi yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Kemudian agenda dari advokasi ini, yang pertama topik yang teridentitas atau topik yang memerlukan tindakan. Kemudian basis untuk membenarkan alasan pemilihan topik ini, misalnya mengapa topik ini penting bagi komunitas bisnis atau bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Kemudian solusi yang disusun yang akan memperbaiki situasi saat ini. Kemudian yang terakhir, biasanya agenda advokasi dipengaruhi setiap 1 atau 2 tahun sekali. Kemudian menetapkan agenda advokasi. Agenda advokasi biasanya merupakan dokumen publik. Hal ini disampaikan kepada pemerintah, dunia usaha, dan media sehingga semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran mereka. Memang benar, mempublikasi dan mempromosikan agenda tersebut secara luas dapat menjadi kegiatan advokasi tersendiri. Banyak organisasi perwakilan bisnis akan menggunakan agenda advokasi untuk melaporkan kembali kepada anggotanya dan menunjukkan keberhasilan mereka atau di mana upaya advokasi perlu ditingkatkan. Kemudian strategi advokasi. Strategi advokasi adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini berisi tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk setiap tindakan strategi. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifik dijalankan. Langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Langkah pertama yaitu tentukan tujuan sasarannya, perubahan apa yang Anda inginkan dalam jangka pendek dan panjang. Langkah kedua, identifikasi audiens target. Siapa yang Anda ingin dukung usulan reformasi ini? Kemudian langkah ketiga, rancang strategi advokasi, bagaimana Anda dapat mempengaruhi audiens target dan untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Selanjutnya, langkah keempat yaitu rencanakan tindakan siapa yang melakukan apa dan kapan. Kemudian langkah kelima, kelola sumber daya apa yang dibutuhkan. Langkah keenam, pantau dan evaluasi bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang sudah benar. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada tujuan advokasi bisnis. Tujuan dari advokasi bisnis meliputi beberapa aspek, diantaranya mempengaruhi kebijakan publik. Advokasi bisnis bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berdampak pada operasional dan pertumbuhan bisnis. Ini termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan perpajakan. Kemudian, melindungi kepentingan bisnis.
Dengan advokasi, bisnis dapat melindungi kepentingan mereka dari regulasi yang merugikan atau kompetisi yang tidak adil. Kemudian meningkatkan kesadaran publik. Advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi industri atau sektor tertentu. Kemudian selanjutnya, pembangunan dengan pemangku kepentingan. Melalui advokasi bisnis dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi. Advokasi bisnis juga mendukung bertujuan untuk mendukung lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Dengan terlibat dalam advokasi, bisnis dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas mereka di mata publik dan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada manfaat adanya advokasi bisnis. Manfaat adanya advokasi bisnis meliputi yang pertama, pengaruh kebijakan yang menguntungkan. Advokasi bisnis memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis, melindungi tahapan regulasi yang merugikan. Dengan advokasi bisnis dapat melindungi dari regulasi yang bisa merugikan atau membatasi operasi mereka. Peningkatan kesadaran dan dukungan publik. Advokasi membantu meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting yang mempengaruhi industri, sehingga bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian selanjutnya, pembangunan hubungan dengan pemangku kepentingan advokasi. Advokasi memungkinkan bisnis untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pemerintah, komunitas, dan organisasi lainnya yang relevan. Mendorong inovasi dan pertumbuhan. Dengan lingkungan kebijakan yang lebih baik, di sini dapat lebih mudah berinovasi dan berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Mendukung keberlanjutan bisnis. Advokasi yang efektif bisa membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, mengurangi resiko yang dihadapi oleh bisnis, meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Terlibat dalam advokasi dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas bisnis di mata publik dan pemangku kepentingan, yang dapat berdampak positif pada citra dan kepercayaan terhadap bisnis tersebut. Kemudian memfasilitasi kolaborasi. Advokasi seringkali melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di kantor, publik maupun swasta, yang dapat membuka peluang kolaborasi dengan menguntungkan. Dengan manfaat advokasi, bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan, sambil memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dengan baik dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian kita masuk kepada kelebihan advokasi bisnis. Kelebihan dari advokasi bisnis ini yakni yang pertama, pengaruh lebih besar dalam mengambil kebijakan. Advokasi memungkinkan bisnis untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan bagi industri mereka. Perlindungan terhadap kepentingan bisnis. Dengan advokasi, bisnis dapat melindungi kepentingan mereka dari regulasi yang mungkin merugikan dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh pembuat kebijakan. Kemudian, akses ke informasi yang lebih baik. Melalui jaringan advokasi bisnis dapat merubah kebijakan dan regulasi yang mungkin mempengaruhi operasi mereka. Kemudian peningkatan reputasi dan kredibilitas.
Terlibat dalam advokasi dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas bisnis, menunjukkan bahwa mereka proaktif dan berkomitmen untuk mempengaruhi perubahan positif dan industri mereka. Kemudian, kemampuan untuk membentuk lingkungan bisnis yang lebih baik. Advokasi memungkinkan bisnis untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Kemudian, selanjutnya membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan. Advokasi mendorong interaksi dan kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya, memperkuat hubungan yang dapat bermanfaat di masa depan. Kemudian mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan advokasi yang efektif, bisnis dapat mendorong kebijakan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak yang terlibat. Respon yang lebih cepat terhadap isu-isu industri. Advokasi memungkinkan bisnis untuk merespon lebih cepat terhadap isu-isu yang muncul dalam industri mereka, memastikan bahwa kepentingan mereka selalu diperhatikan. Keseluruhan advokasi bisnis memberikan keuntungan strategis yang signifikan, memungkinkan bisnis untuk lebih efektif dalam mengatasi tantangan dan manfaat peluang dalam lingkungan yang dinamis. Kemudian kita masuk kepada kekurangan advokasi bisnis. Kekurangan advokasi bisnis meliputi yang pertama biaya tinggi. Advokasi bisnis memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal keuntungan maupun waktu, yang bisa menjadi beban kecil perusahaan, terutama yang lebih kecil. Kemudian, ketergantungan pada hasil yang tidak pasti. Tidak ada jaminan bahwa advokasi akan berhasil mempengaruhi kebijakan atau regulasi sesuai dengan keinginan bisnis, sehingga investasi dalam advokasi bisa tidak memberikan hasil yang diharapkan. Potensi konflik kepentingan, yakni terlibat dalam advokasi dapat menimbulkan konflik kepentingan baik dalam perusahaan maupun antara perusahaan yang pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada juga reputasi yang rentan. Jika advokasi dianggap terlalu agresif atau tidak etis, dalam hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan diri publik dan pemangku kepentingan. Resiko politisasi. Advokasi bisnis bisa menarik perhatian politik yang tidak diinginkan, yang bisa merugikan perusahaan. Juga isu tersebut menjadi kontroversial. Kemudian ketergantungan pada jaringan dan koneksi. Keberhasilan advokasi seringkali bergantung pada jaringan dan koneksi yang dimiliki oleh perusahaan, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua bisnis, terutama yang baru atau kecil. Kemudian efek jangka panjang yang tidak terlihat, yakni hasil dari advokasi bisnis seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk terwujud, yang bisa menjadi tantangan bagi perusahaan yang membutuhkan hasil cepat. Kemudian, kepatuhan terhadap regulasi dan etika. Advokasi bisnis ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mematuhi menjadi rumit dan memerlukan pengawasan yang ketat. Secara keseluruhan, meskipun advokasi bisnis memiliki banyak manfaat, perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat sumber daya dan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa advokasi dilakukan secara efektif dan etis. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada alasan advokasi bisnis itu penting. Advokasi bisnis itu penting karena beberapa alasan. Yang pertama, pengaruh terhadap kebijakan.
Advokasi memungkinkan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan publik dan regulasi yang berdampak langsung pada operasi dan keuntungan mereka. Dengan terlibat dalam advokasi, bisnis dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian, perlindungan kepentingan bisnis. Advokasi yang membuat bisnis melindungi diri sendiri, regulasi yang merugikan, atau kebijakan yang adil. Dengan menyuarakan kepentingan mereka, bisnis dapat mencegah atau memodifikasi peraturan yang dapat menghambat operasional mereka. Kemudian menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Advokasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Ini termasuk kebijakan yang mendukung advokasi, pengembangan infrastruktur, dan juga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Melalui advokasi, bisnis dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi industri mereka. Ini dapat menghasilkan dukungan publik yang lebih besar dan membangun aliansi dengan berbagai pemangku kepentingan. Memperkuat hubungan dengan pemerintah dan komunitas. Advokasi memungkinkan bisnis untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan ini bisa sangat berharga dan jangka panjang. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Advokasi bisnis berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mengantisipasi dan mengelola risiko. Advokasi memungkinkan bisnis untuk lebih cepat merespon perubahan kebijakan dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Memperkuat posisi kompetitif dengan mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan. Advokasi dapat membantu bisnis meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional. Secara keseluruhan, advokasi bisnis adalah alat strategi yang penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa lingkungan bisnis yang mereka operasikan mendukung pertumbuhan inovasi dan keberlanjutan. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam advokasi bisnis. Menjalankan advokasi bisnis menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yang pertama tantangan biaya tinggi. Tantangan biaya tinggi yaitu proses advokasi seringkali membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik finansial maupun waktu. Biaya untuk melobi, menyewa konsultan, dan menjalankan kampanye advokasi dapat sangat tinggi. Kemudian kompleksitas hukum dan regulasi. Advokasi bisnis harus mematuhi berbagai hukum dan regulasi yang seringkali rumit dan bervariasi di setiap wilayah. Memastikan kepatuhan hukum bisa menjadi tantangan besar. Kemudian, ketidakpastian politik. Lingkungan politik yang berubah-ubah dapat mempengaruhi hasil advokasi. Perubahan kepentingan atau prioritas kebijakan dapat mengubah arah kebijakan yang sebelumnya diupayakan. Kemudian kepentingan yang bertentangan. Bisnis seringkali harus bersaing dengan kepentingan lain yang mungkin bertentangan seperti kelompok lingkungan atau masyarakat sipil. Menyeimbangkan berbagai kepentingan ini bisa menantang. Kemudian keterbatasan akses. Tidak semua bisnis memiliki akses yang sama ke pembuatan kebijakan atau platform advokasi. Bisnis kecil mungkin kesulitan mendapatkan perhatian yang sama seperti bisnis besar.
Kemudian reputasi dan persepsi publik. Advokasi yang agresif atau tidak etis dapat merusak reputasi bisnis. Ada risiko bahwa publik atau pemangku kepentingan lainnya melihat advokasi sebagai upaya untuk menghindari regulasi yang penting atau mendukung kepentingan yang sempit. Kemudian koordinasi dan konsolidasi, yakni dalam industri yang melibatkan banyak pemain, menyatukan kepentingan dan upaya advokasi bisa menjadi sulit. Koordinasi yang buruk dapat melemahkan pesan dan efektivitas advokasi. Pengukuran keberhasilan. Menilai keberhasilan advokasi bisa sulit, terutama karena adanya seringkali jangka panjang dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Mengukur dampak langsung dari upaya advokasi mungkin tidak selalu jelas. Kemudian kompleksitas isu. Isu-isu diadvokasikan seringkali kompleks dan teknis, membutuhkan pemahaman mendalam serta keahlian khusus untuk menjelaskan dan mempengaruhi kebijakan secara efektif. Keterbatasan sumber daya internal. Tidak sama semua bisnis memiliki staf atau departemen yang berpengalaman dalam advokasi. Mengembangkan kemampuan internal atau mengalahkan advokasi secara efektif bisa memerlukan waktu dan investasi yang besar. Kemudian mengatasi tantangan ini memerlukan strategi yang matang, pemahaman yang mendalam tentang lingkungan politik dan juga regulasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kemudian langkah-langkah dalam advokasi bisnis. Apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, langkah-langkah dalam advokasi bisnis biasanya melibatkan proses yang sistematis dan strategis. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi isu. Tentukan isu-isu utama yang berdampak pada bisnis. Ini bisa mencangkup regulasi baru, perubahan kebijakan, atau isu sosial yang relevan dengan industri. Kemudian, penelitian dan analisis. Lakukan penelitian lakukan penelitian mendalam untuk memahami implikasi dari isu yang diidentifikasikan, analisis data, tren, dan dampak potensial terhadap bisnis. Menetapkan tujuan. Advokasi yang spesifik dan terukur. Pastikan tujuan tersebut realistis dan sesuai dengan kapasitas bisnis. Pengembangan pesan. Buat pesan yang jelas dan kuat untuk menyampaikan posisi bisnis mengenai isu tersebut. Pesan harus didasarkan pada data yang valid dan argumen yang persuasif. Identifikasi pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan kunci yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh isu tersebut, termasuk pemerintah, legislator, kelompok, masyarakat, dan media. Pembentukan koalisi. Bentuk aliansi atau koalisi dengan organisasi lain yang memiliki kepentingan serupa. Kolaborasi dapat memperkuat posisi dan sumber daya advokasi. Strategi advokasi. Rencanakan strategi advokasi yang mencakup berbagai pendekatan seperti pelobi, kampanye media, pertemuan dengan pembuatan kebijakan, dan juga partisipasi dalam diskusi publik. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan taktik advokasi. Yang pertama, ada implementasi taktik yang direncanakan seperti mengirim surat atau pernyataan resmi kepada pembuat kebijakan, mengadakan pertemuan dengan legislator atau pejabat pemerintah, melibatkan media untuk menyebarkan pesanan melalui artikel, opini, atau wawancara, mengorganisir kampanye
kesadaran publik atau aksi massa jika diperlukan. Kemudian, pemantauan dan evaluasi. Pantau perkembangan isu dan respon terhadap upaya advokasi. Evaluasi efektivitas, strategi dan taktik yang digunakan, serta sesuaikan pendekatan jika diperlukan. Kemudian komunikasi dan laporan. Komunikasikan hasil advokasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Laporan yang transparan, jelas, dan dapat meningkatkan dukungan dan membangun kredibilitas. Kemudian yang terakhir, adaptasi dan penyesuaian. Bersiaplah untuk menyesuaikan strategi advokasi berdasarkan umpan balik dan perubahan situasi. Fleksibilitas adalah kunci untuk menghadapi dinamika yang berubah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, bisnis dapat menjalankan advokasi yang lebih efektif, memperkuat posisi mereka, dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks kebijakan dan regulasi. Kemudian selanjutnya, ada risiko yang muncul dalam advokasi bisnis. Advokasi bisnis dapat membawa berbagai risiko yang perlu dipertimbangkan dan dikelola dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa risiko utama yang mungkin muncul. Yang pertama, ada reputasi yang rentan. Advokasi yang dianggap selalu agresif atau tidak etis dapat merusak reputasi perusahaan, di mana publik dan pemangku kepentingan ada risiko bahwa bisnis akan dilihat sebagai mementingkan diri sendiri atau berusaha memanipulasi kebijakan untuk keuntungan pribadi. Kemudian konflik kepentingan. Terlibat dalam advokasi dapat menimbulkan konflik kepentingan baik dalam perusahaan maupun antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini merusak hubungan bisnis dan mengganggu operasi. Kemudian biaya yang signifikan. Advokasi membutuhkan sumber daya yang besar, baik dalam bentuk waktu maupun uang. Biaya ini dapat menjadi beban bagi perusahaan, terutama jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian ketidakpastian hasil. Tidak ada jaminan bahwa upaya advokasi akan berhasil mempengaruhi kebijakan atau regulasi sesuai keinginan. Ketidakpastian ini membuat investasi dalam advokasi menjadi berisiko. Kemudian, politisasi isu. Advokasi bisa menarik perhatian politik yang tidak diinginkan dan menjadikan isu tersebut lebih kontroversial. Hal ini dapat memperumit proses advokasi dan meningkatkan resistensi dari pihak yang berlawanan. Kemudian, respon negatif dari publik atau pemangku kepentingan. Yang ada risiko bahwa upaya advokasi akan memicu respon negatif dari publik, kelompok kepentingan lain, atau bahkan pemerintah. Respon negatif ini bisa berujung pada boikot, protes, atau tindakan umum. Kemudian perubahan lingkungan politik. Perubahan dalam pemerintah atau prioritas kebijakan dapat mengubah arah kebijakan diadvokasikan, mengurangi efektivitas upaya advokasi atau membangunnya menjadi usang. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi dan etika. Advokasi yang tidak mematuhi regulasi atau standar etika dapat mengakibatkan sanksi hukum dan merusak reputasi perusahaan. Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sangat penting untuk menghindari risiko hukum. Kemudian efek jangka panjang yang tidak terlihat, yakni hasil advokasi seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk terwujud. Efek jangka panjang yang tidak langsung terlihat bisa menjadi tantangan bagi perusahaan yang membutuhkan hasil yang cepat. Kemudian tekanan internal. Perbedaan pendapat di dalam perusahaan mengenai strategi advokasi dapat menimbulkan tekanan internal. Mengelola ekspektasi dan komunikasi internal dengan baik adalah penting untuk menjaga kesatuan visi dan misi. Mengelola risiko ini memerlukan perencanaan yang matang, pemahaman mendalam tentang lingkungan politik dan regulasi, serta pendekatan yang etis dan transparan dalam semua aktivitas
advokasi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada cara menghadapi risiko advokasi bisnis. Menghadapi risiko dalam advokasi bisnis memerlukan strategi yang terencana dan terorganisasi. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi dan mengelola risiko tersebut. Yang pertama, analisis risiko. Lakukan analisis risiko secara menyeluruh sebelum memulai advokasi. Identifikasi potensi risiko dan dampaknya serta buat rencana yang mitigasi yang sesuai. Kemudian, transparansi dan etika. Pastikan semua aktivitas advokasi dilakukan secara transparan dan etis, mematuhi aturan hukum dan standar etika dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Komunikasi yang jelas dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Komunikasi yang baik dapat membantu mengelola ekspektasi dan mengurangi potensi konflik. Kerjasama dengan pemangku kepentingan. Libatkan pemangku kepentingan kunci dalam proses advokasi. Kerjasama dengan organisasi lain, kelompok masyarakat, dan juga pemerintah dapat memperkuat posisi dan memitigasi risiko konflik. Kemudian perencanaan keuangan yang matang. Alokasikan anggaran yang memadai untuk advokasi dan pastikan penggunaan dana yang efisien. Mengelola biaya dengan baik dapat mengurangi beban finansial dan memastikan keberlanjutan advokasi. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Pantau secara terus-menerus perkembangan advokasi dan dampaknya. Evaluasi strategi diperlukan untuk memahami perubahan situasi atau risiko yang muncul. Selanjutnya, persiapan menghadapi krisis. Siapkan rencana tanggap darurat untuk menghadapi potensi dan tanggap darurat timbul akibat advokasi, termasuk strategi komunikasi krisis dan langkah-langkah untuk minimalkan dampak negatif. Pendidikan dan juga pelatihan. Berikan pelatihan kepada tim advokasi tentang isu-isu yang relevan, regulasi, dan keterampilan lobby. Pengetahuan dan keahlian yang memadai akan meningkatkan efektivitas advokasi dan mengurangi kesalahan. Diversifikasi strategi. Gunakan sebagai pendekatan dan taktik dalam advokasi sebagai lobby langsung, kampanye media, dan keterlibatan publik. Diversifikasi strategi dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu metode dan meningkatkan peluang keberhasilan. Konsultasi dengan ahli. Libatkan ahli atau konsultan yang berpengalaman dalam advokasi untuk mendapatkan paduan dan saran yang tepat. Pengalaman dan wawancara mereka dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik. Dengan pendekatan tersebut yang terstruktur dan proaktif, bisnis dapat mengelola risiko dalam advokasi dan memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan advokasi mereka. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi advokasi bisnis? Advokasi bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan dari upaya tersebut. Berikut ini beberapa faktor kuncinya. Yang pertama, lingkungan politik. Stabilitas politik, yakni situasi politik yang stabil memudahkan perencanaan dan pelaksanaan advokasi. Ketidakstabilan politik dapat menghambat upaya advokasi dan menyebabkan perubahan kebijakan yang tak terduga. Kemudian, orientasi pemerintah. Pemerintah dengan orientasi yang sejalan dengan tujuan advokasi bisnis akan lebih responsif terhadap upaya advokasi. Regulasi dan kebijakan kerangka hukum. Kompleksitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada mempengaruhi ruang lingkup dan strategi advokasi. Bisnis
harus memahami kerangka hukum yang berlaku. Kemudian perubahan kebijakan. Perubahan regulasi dan kebijakan cepat memerlukan penyesuaian strategi advokasi yang cepat dan fleksibel. Kemudian sumber daya. Ada keuangan. Keuangan adalah anggaran yang memadai, memungkinkan pelaksanaan advokasi yang efektif, termasuk pelobi, kampanye media, dan penelitian. Kemudian ada personel, yakni tim yang berpengalaman dan memiliki keterampilan yang relevan sangat penting untuk keberhasilan advokasi. Kemudian ada dukungan publik, meliputi opini publik. Dukungan atau penolakan publik terhadap isu yang diadvokasikan dapat mempengaruhi keberhasilan advokasi. Kampanye yang mengedukasi dan menghadap dukungan publik yang sangat penting. Kemudian ada media, yakni meliputi media yang positif dan partisipasi dalam diskusi publik dapat meningkatkan visibilitas dan dukungan untuk advokasi. Kemudian koalisi dan aliansi, kerjasama dengan organisasi lain, yakni membentuk koalisi dengan organisasi lain yang memiliki kepentingan serupa dapat memperkuat posisi advokasi dan meningkatkan sumber daya. Hubungan dengan pemangku kepentingan. Hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dapat mempengaruhi advokasi, hasil dari advokasi. Kemudian ada konteks ekonomi. Kondisi ekonomi, yakni situasi ekonomi yang baik atau buruk dapat mempengaruhi persepsi dan prioritas kebijakan pemerintah yang ada, giliran mempengaruhi advokasi bisnis. Kemudian kompetisi pasar. Dinamika kompetisi di pasar dapat mempengaruhi isu-isu yang diadvokasikan dan pendekatan yang diambil. Kemudian ketujuh, komunikasi dan pasar. Kejelasan dan kekuatan pesan advokasi yang jelas, kuat, mungkin untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. Strategi komunikasi, yaitu penggunaan sebagai saluran komunikasi yang efektif seperti media sosial, siaran pers, dan pertemuan langsung dapat memperkuat advokasi. Selanjutnya ada stabilitas dan fleksibilitas, yaitu respon terhadap perubahan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi politik, regulasi, dan ekonomi sangat penting untuk mempertahankan efektivitas advokasi. Selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian, yakni evaluasi berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil dari umpan balik dapat meningkatkan keberhasilan advokasi. Dengan mempertimbangkan dan pengolahan faktor ini, biasanya dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan upaya advokasi mereka. Kemudian itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.